sebelum dijadikan diproses menjadi tempe. Saya kira tempe itu hanya dari kedelai saja, tapi ini benguk ya. Bikin apa nih? Tempe bengok. Oh, tempe benguk. Saya kira tempe itu hanya dari kedelai saja, tapi ini benguk ya. Bijinya besar-besar gitu, Mbah. Nah, seperti ini penampakannya teman-temanku. Sebelum dijadikan diproses menjadi tempe yang layak untuk dikonsumsi, ini bentuk dari benguk itu seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian ini membutuhkan waktu 5 hari hingga benguk ini bisa diproses, dibungkus menjadi sebuah tempe ya, makanan yang enak, lezat. Cara pembuatannya seperti ini ya? Nyetrem apa? Diteri. Kamu nanti singgung ngeteri ya enggak? Bungkusnya juga masih sangat alami dengan menggunakan dedaunan ya, daun antara daun di bagian dalamnya itu daun pisang nggih. Kemudian di luarnya itu dilapisi dengan daun jati. Luar biasa. Jadi ini anti bahan-bahan yang mengandung kimia nggih. Alami ini luar biasa nih Mbak ini. Ramah lingkungan teman-temanku ya bungkusnya. Seperti ini. Ikat yang digunakan untuk mengikat juga dari ketebok pisang yang disuwir-suwir. Nah, yang disobek-sobek, disuwir-suwir ya. Menariknya seperti ini ya, cuma dibulut-bulut gitu aja. Jadi ini yang digunakan untuk merebus benguk tadi masih menggunakan kayu bakar dengan tungku seperti ini teman-teman ya, biasa. Nih. Papan-papan sih bisa papan, kayu-kayu ranting-ranting seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, kawan-kawanku di seluruh Nusantara. Jumpa lagi dengan channel saya Jejak Bang Tom. Kawan-kawan, di kesempatan kali ini kita akan mengunjungi salah satu sebuah rumah, yang mana di rumah itu ada pembuatan tempe. Dan uniknya tempe ini bukan tempe kedelai pada umumnya ya. Lalu tempe apa itu? Kita nanti akan mencobanya, mencicipinya kawan-kawanku ya. Tempe buatan warga desa atau buatan warga perkampungan pedesaan ya. Seperti apa? Kawan-kawan penasaran? Ikuti terus petualangan Jejak Bang Tom. Monggo kita lanjut. Nah, itu dia salah satu rumah klasik nyentrik yang berbahan material dari kayu ya. Rumah-rumah dengan desain limasan seperti era 80-an masih berdiri tegak menghiasi kampung ini. Dan adapun kondisinya seperti apa, kita akan mendekat ya teman-temanku. Konon ceritanya pemilik atau penghuni rumah itu masih memasak dengan menggunakan alat sederhana ya, alat-alat masak zaman dulu, yaitu dengan terunggu atau pawon ya teman-temanku. Jadi menggunakan bahan bakar dari kayu ya. Nah, tentunya teman-teman penasaran nih, maka ikuti terus seperti ini. Nah, teman kita sudah ke sana seperti ini ya. Nampaknya beliau langsung masuk nih teman-teman, mengeksplor kondisi dalam dari rumah ini ya. Seperti ini. Assalamualaikum. Oh,
Lebih damelan lagi bikin apa nih? Tempe bungo. Oh, tempe bungo. Saya kira tempe itu hanya dari kedelai saja. Tapi ini bungo ya. Bijinya besar-besar nggih, Mbah nggih. Nah, seperti ini penampakannya teman-temanku. Sebelum dijadikan diproses menjadi tempe yang layak untuk dikonsumsi, ini bentuk dari bungo itu seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian ini membutuhkan waktu 5 hari hingga bungo ini bisa diproses, dibungkus menjadi sebuah tempe ya, makanan yang enak, lezat. Tadi itu burian mak. Cara pembuatannya seperti ini ya. Burian mak. Nyata apa? Diteri. Komponen tersinggung ngeteri enggak? Bungkusnya juga masih sangat alami dengan menggunakan dedaunan ya, daun antara daun di bagian dalamnya itu daun pisang nggih. Kemudian di luarnya itu dilapisi dengan daun jati. Luar biasa. Jadi ini anti bahan-bahan yang mengandung kimia nggih. Alami ini luar biasa nih Mbak ini. Ramah lingkungan teman-temanku ya bungkusnya. Seperti ini. Ikat yang digunakan untuk mengikat juga dari ketebok pisang yang disuwir-suwir ya. Yang disobek-sobek, disuwir-suwir ya. Cara menanamnya seperti ini ya, cuma dibulut-bulut gitu aja. Jadi ini yang digunakan untuk merebus benguk tadi masih menggunakan kayu bakar dengan tungku seperti ini teman-teman ya, biasa. Nih. Gas. Papan-papan bisa papan kayu-kayu rantai-rantai seperti itu. Sudah tunggu ini. Loh, untuk menampung air juga masih menggunakan gentong zaman dulu nih Mbak. Wah, ini teman-teman ya. Ini untuk menampung air masih menggunakan gentong yang dibuat dari bahan tanah liat ini. Nah ini gentong itu ya. Ada dua buah gentong digunakan untuk ini apa namanya menampung air. Ini ada kurungan ayam nih zaman dulu nih dari keranjang-keranjang seperti ini. Kita lihat ini dinding rumah masih ada yang menggunakan bahan bambu ya, bilik bambu ini teman-temanku. Mbah, matur suwun wekdale, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih informasinya nggih, Lek, Mbah. Luar biasa. Saya tak melanjutkan perjalanan kula. Monggo, Mbah. Nggih, Mas. Nggih, monggo. Ini milik mbahnya. Adapun penampakan rumah mbahnya jika dilihat dari luar ya teman-temanku seperti ini. Masya Allah. Itu kayu bakar yang disediakan untuk stok ya, karena beliau ini memang masih memasak menggunakan perunggu ataupun pawon ya. Jadi bahan bakarnya itu ya kayu-kayu seperti ini teman-temanku. Ini kondisi luar dari rumah mbahnya. Di sisi kiri masih menggunakan dinding dari bilik bambu ya, yang dianyam rapi kemudian ditempelkan seperti ini teman-teman. Lalu seperti apa kondisi jika tampak dari belakang ya? Nah, belakang seluruhnya papan kayu ya teman-teman. Baik teman-temanku,
jejak petualangan desaku. Seperti inilah kondisi kampung kuno yang tersembunyi di antara lebatnya hutan di Jawa Tengah ya. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanan kita dan mencoba untuk mengunjungi ke rumah-rumah yang lainnya ya. Tentunya rumah-rumah klasik, rumah-rumah kuno zaman dulu ya. Orang arep ngemain jenengan iki ya. Berapa apa ya, Lek? Mangkat awan. Tak kira mangkate gasek ya di Bali. Ya bari apa gitu. Ayo akar mlebu ning omah he. Jenengan iki kok malah. Ndelok makur repek kok. Oh iya. Seorang pemuda yang sukses merantau di kampung ini teman-teman. Ini bungket ya. Lah pelihara kambing berapa ekor bungket? Tiga. Oh, pantesan kok ngarite kok akeh men. Oke ini sih, dar mlebu. Mlebu, wae Pak Dibut. Nah, apalah, ngarite kok. Tolak. Ini di rumahnya Bang To. Nah, kita pemuda yang sukses masuk ke rumah Bang Bungkit ya, Bungkit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun kabar ya? Alhamdulillah. Ya gitu. Orang tahu ketok nanti baik. Aku sangat tanjul. Selama berarti kiambaan sendirian tinggal di rumah ini. Ini televisi milik Bungkit nih, seperti itu Bungkit ya. Beliau ini sukses dengan hewan ternaknya ya. Beliau ini peternak kambing teman-teman ya. Dan ladangnya juga Bangkit ini cukup luas ini. Ini semua kayu jati ya, bener-bener rumah ini. Ini sudah ratusan tahun rumahnya itu. Raminya memang kurang rapi. Merasa rapi ke. Iya ini bahannya kayu jati semua ya Lek ya. Oh ada kayu sono keling juga nih ku. Papane mau nih sono. Papane mau nih ada sono keling juga ya. Lihat itu warnanya itu motifnya itu. Sono nih nggih. Sono. Nggih warnane napa? Nih. Kayu sono. Motifnya unik ya. Seorang pejabat pemuda yang sukses. Jadi beliau ini telah lama hidup. Memang sudah menjadi pilihan beliau ya untuk hidup sendiri ya teman-teman ya. Nah seperti ini kondisinya rumahnya ya. Adapun keramahan Bungkit ini seperti apa, kita nanti akan berinteraksi ngobrol-ngobrol dengan beliau ya teman-teman. Semua
Jadi orang karaoke di sini. Niki ruang apa niki? Anu Bung. Ruang apa? Oh, buat istirahat siang. Oh, ternyata banyak papan-papan yang dari kayu sono keling itu teman-teman ya. Di kayu sono keling itu adalah kayu yang salah satu jenis kayu yang nilai jualnya itu cukup tinggi ya, bisa dikatakan mahal ya, dengan motifnya yang sangat unik ya, seperti ini teman-teman ya. Nih, beberapa tahun lalu nih kayu ini sempat viral dengan harganya yang fantastis ya per meter kubiknya. Kali ini papan mahoni. Nah, kita akan melihat kandang beliau ya teman-teman ya, itu ada di sebelah kanan rumah beliau, kandangnya terpisah dari rumah. Nah, kita akan melihat ada berapa ekor kambing. Beliau tadi mencari pakan untuk kambingnya itu 1 karung ya. Ada berapa ekor kambing nih kita lihat. Oh iya, ini ada 1 betina dengan 2 ya. Tuh 2 ya, itu sedang menyusui. Kemudian itu ada 1 betina dan itu pejantan masih usia remaja. Seperti ini ya teman-teman ya. Halo. Nah, nih bulunya tebal. Nah, itu ngintip. Nah, halo. Lucu dia. Dia pengen. Ada ngintip. Ada 2 ya. Ini ya kambing-kambing milik Bungkit atau Bungkit ya. Ada 5 ekor kambing. Itu ada di pojok itu ada ayam yang sedang ngeram tuh teman-teman. Meringis. Gitu ya. Di sisi kiri atau belakang kandang ini teman-teman kita lihat memang gambaran pepohonan hutan yang cukup luas ya. Nah, itu penampakannya bambu cukup sejuk, segar udaranya. Baik teman-teman, seperti inilah kondisi penampakan dari perkampungan suku pedalaman yang tersembunyi di antara lebatnya hutan di Jawa Tengah. Kita telah eksplor rumah-rumah milik warga yang berbahan material dari kayu yang masih mendominasi, berdiri tegak menghiasi rumah atau menghiasi perkampungan ini. Teman-teman, jejak petualangan desaku, tayangan ini tidak ada maksud untuk merendahkan atau menghina golongan atau perorangan, namun semata-mata untuk memberikan hiburan kepada teman-temanku semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam narasi, deskripsi ataupun thumbnail ya teman-teman ya. Untuk teman-temanku, bantu like, komen, dan subscribe channel ini agar saya terus bersemangat dalam membuat konten, dan juga tentunya dapat memberikan hiburan kepada teman-temanku semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.